Hai guys, balik lagi bareng admin di sini. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini Min kembali akan menceritakan sebuah film horor terbaru yang berjudul Rosario, rilisan tahun 2025. Sebuah film horor dari Kolombia yang layak untuk kalian tonton guys. Saya tidak akan berlama-lama di awal, dan kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan sebuah acara pesta ulang tahun Rosario, anak sematawayang dari keluarga Jose. Di ulang tahun yang ke-10 itu, keluarga Jose mengadakan pesta yang cukup meriah dengan mengundang beberapa tetangga dan teman sekolah Rosario. Di rumah itu mereka tinggal berempat, Rosario, Jose sebagai ayah, Diana sebagai istrinya, dan terakhir sang nenek yang juga tinggal bersama mereka. Namun di balik kebahagiaan itu ada penderitaan yang ditutupi. Diana, ibunya, yang terlihat sedang kesakitan akibat dari penyakit yang dideritanya. Dalam suasana pesta itu, Rosa terlihat murung. Sang ayah yang melihatnya mencoba untuk menghibur, dan dia berkata dan berjanji bahwa semua keinginan Rosario semuanya pasti akan terkabul. Perkataan itu bukan sekedar ucapan penghibur semata, melainkan ucapan janji dari sang ayah kepada putri tercintanya. Mendengar itu, Rosaria pun kembali tersenyum, memberi harapan bahwa kelak itu beneran akan terjadi. Rosario lalu mencari sang nenek yang dari tadi tidak terlihat lagi. Dia mencari ke kamar neneknya. Di dalam kamar itu, Rosaria dikejutkan melihat banyak hewan melata dan ada berkas darah di salah satu baju neneknya. Rosa lalu melanjutkan untuk mencari, namun dia tidak sadar kalau neneknya baru saja keluar dari sebuah pintu yang Rosa tidak tahu. Dan dia terkejut saat neneknya tiba-tiba sudah ada di sana. Dia juga melihat tangan neneknya yang sudah bersimban darah. Namun neneknya malah marah dan menyuruh Rosa untuk keluar dari sana. Dalam doa terakhir, semua orang dikumpulkan. Tapi saat itu, Rosa hanya fokus kepada neneknya yang terus menatap tajam ke arah dirinya. Seolah ada sesuatu yang besar yang disembunyikan. Lalu cerita beralih kepada Rosario yang kini sudah menjadi wanita dewasa. Kehidupannya yang benar-benar sudah berubah total. Apa yang dulu ia cita-citakan semuanya kini sudah terkabul. Menjadi wanita karir dan bekerja di perusahaan besar dengan gaji yang sangat tinggi di Amerika. Bahkan dia menempati jabatan penting di perusahaan tersebut. Bisa dikatakan jalan kehidupan Rosario sangat dimudahkan dalam segala urusannya. Hanya saja jodoh yang sampai pada saat itu belum mendapatkan lelaki yang selepel dengan dirinya. Tapi dari semua yang sudah diraih tidak menjamin Rosa bahagia. Tidak bisa dibohongi, ada rasa kesepian yang mendalam yang ia rasakan. Karena apa yang diraih hanya dia nikmati sendirian dan dia hanya tinggal sendirian di kota itu. Sedangkan keluarga, ayah dan ibu serta neneknya belum diketahui mereka sekarang ada di mana. Tepat pada hari itu, sedang terjadi badai salju yang cukup hebat. Hampir sebagian alat transportasi kota lumpuh. Semua orang diimbau untuk tidak berpergian karena cuacanya yang cukup ekstrim. Tepat di waktu bersamaan, Rosa mendapati telepon dari sang nenek. Namun yang bicara bukan neneknya, melainkan pengelola apartemen yang memberitahukan bahwa Gresida neneknya mengalami kecelakaan hingga menghilangkan nyawanya. Si penelepon yang dari pihak pengelola meminta Rosa untuk segera datang dan mengurus jasad sang nenek. Tanpa membuang waktu, di saat itu juga Rosa langsung menuju ke apartemen neneknya yang berada di lain kota. Tidak jauh namun cukup memakan waktu. Dari pembicaraan telepon itu, kita jadi tahu guys bahwa selama ini hidup mereka masing-masing. Neneknya tinggal di apartemen sendirian tanpa ada yang menemani. Sedangkan ibunya, Diana, ternyata sudah meninggal dunia. Dan Jose ayahnya pun mempunyai kehidupan sendiri. Jadi mereka hanya berkomunikasi sesekali saja, bahkan itu pun melalui telepon. Dan semenjak Rosa berkarir di dunia pekerjaan, Rosa jarang sekali menjenguk neneknya itu. Setelah itu Rosa lalu menghubungi ayahnya memberitahukan soal neneknya yang telah meninggal. Berhubung mereka berada di berbeda kota, mereka janjian dan akan bertemu di apartemen sang nenek.
Namun ayahnya malah meminta agar Rosa tidak perlu melakukan itu. Biarkan ayahnya saja yang akan mengurus jasad neneknya itu. Jujur, Rosa banyak dosa kepada neneknya. Merasa sangat berdosa jika sampai kematiannya saja Rosa tidak hadir. Oleh karena itu, izinkan dia di momen ini, walaupun sudah terlambat sebenarnya, tapi setidaknya Rosa ingin sekali berbakti kepada neneknya. Rosa pergi menuju ke sana dengan menaiki kereta. Dalam perjalanan, Rosa kembali membuka handphone dan membuka voicemail. Namun terkejut ketika dia mendengar suara dari neneknya yang mengatakan meminta maaf kepada Rosa. Di waktu yang sama, ketika dia menoleh ke arah belakang, tak sengaja dia melihat ada seseorang yang berada di tengah orang lalu lalang. Dan sosok itu tak lain adalah Diana, ibunya sendiri. Tak lama kemudian, penampakan itu menghilang begitu saja. Singkat cerita, Rosa pun sampai di apartemen di mana tempat neneknya tinggal. Sebuah apartemen tua yang cukup memprihatinkan, dan kebanyakan orang-orang di sana dihuni oleh para orang tua. Di sana dia diantar oleh Matty, seorang penjaga yang menjaga apartemen tersebut. Matty sendiri tidak tahu apa yang terjadi kepada neneknya itu. Dia menemukan sang nenek sudah dalam keadaan tak bernyawa lagi. Diduga kalau neneknya tewas karena terjatuh. Di dalam kamar terlihat suasananya yang lembab, pengap, dan berantakan tak terurus. Pihak pengelola sudah menghubungi ambulan dan kemungkinan sebentar lagi mereka akan datang. Setelah mengantarkan Rosa, Matty pun langsung pergi. Ketika berada di hadapan jasad sang nenek yang tertutupi kain, Rosa merasa sangat berdosa dan bersedih hati. Karena selama ini dia mengabaikan neneknya dan jarang sekali menengoknya. Rosa disibukkan dengan karirnya tanpa menyadari bahwa ada sang nenek yang sangat membutuhkan perhatian dari cucunya. Namun saat dia membuka tutup kain itu, betapa terkejutnya ia melihat wajah dari sang nenek terlihat menyeramkan dengan kedua matanya yang melotot. Tak hanya itu, di beberapa bagian tubuhnya, Rosa melihat banyak tato dengan gambar simbol yang aneh. Betapa memprihatinkannya sang nenek ketika Rosa melihat banyak makanan yang sudah membusuk di dapur. Rosa tak mengira bahwa kondisinya seburuk itu. Di waktu bersamaan terdengar suara ambulan datang. Rosa lalu membuka jendela, melambaikan tangan untuk memastikan ambulan itu datang ke kamarnya. Namun sayangnya ambulan itu malah pergi lagi. Rosa kemudian menghubungi pusat bantuan soal ada jasad yang harus dibawa. Dikarenakan sedang terjadi badai salju dan cuaca ekstrim, Rosa diminta untuk bersabar karena kondisi di luar sana sangat berbahaya. Apalagi pada saat itu banyak korban berjatuhan akibat dari badai salju. Terpaksa Rosa pun harus menunggu lebih lama dan tinggal bersama jasad sang nenek di apartemen itu. Pada saat sedang menunggu, Rosa melihat pernak-pernik yang ada di sana. Dan tidak bisa dibohongi, suasana pada saat itu terasa berbeda. Rosa dikejutkan ketika ada suara gaduh di belakangnya. Dan saat melihat ke jasad sang nenek, terlihat ada yang bergerak di dalam hidungnya. Dan tiba-tiba ada belatung yang keluar dari dalam hidung neneknya itu. Rosa yang terkejut dan sedikit agak jijik terpaksa mencoba untuk mengambil belatung-belatung itu dengan menggunakan lap kain. Tapi anehnya belatung itu menghilang dan tiba-tiba sudah ada luka di telapak tangannya. Dan belatung itu masuk dengan cepat melalui luka itu ke dalam tangan Rosa. Sampai-sampai belatung itu keluar lagi melalui lubang telinganya. Setelah kejadian itu, Rosa kembali mendengar ada suara ketukan di balik sebuah lemari. Dan saat dia membukanya, Rosa menemukan ada sebuah kepala kambing. Tak hanya kepala kambing, di balik semua itu ada sebuah pintu rahasia yang terkunci. Namun tak lama terdengar suara dari luar yang mengetuk pintu kamar. Rosa pun membukakan pintunya dan ada seorang pria yang mengaku adalah tetangga kamarnya. Pria itu bernama Joe.
Joe datang bermaksud ingin mengambil penggorengan listrik yang dulu sempat dipinjamkan kepada neneknya. Namun karena Joe yang sedikit memaksa ingin masuk, terpaksa Rosa harus menolaknya dengan keras dan kembali menutup pintunya. Dan dia berjanji akan mencarinya dan akan mengembalikan kepada Joe. Rosa masih penasaran dengan kejadian yang baru ia alami. Dia kembali memeriksa jasad neneknya. Ternyata bekas luka simbol itu hampir menyelimuti seluruh tubuhnya. Dan ada sebuah benda seperti rantai berduri yang mengikat di salah satu kakinya. Dari rantai itu, Rosa mendapati ada sebuah kunci. Simbol kunci yang mengingatkan dia kepada salah satu ruangan rahasia itu. Dan benar saja kunci itu adalah kunci yang membuka gemboknya. Dan di sana ada sebuah ruangan rahasia di bawahnya. Sebuah tempat sunyi yang menyeramkan dengan dipenuhi oleh tulang belulang hewan. Dan banyak benda-benda aneh seperti sebuah tempat ritual untuk pemujaan. Di sana Rosa menemukan ada benda berbentuk boneka yang di bawahnya ada tulisan Kobayende. Dan yang buat Rosa terkejut adalah di sebuah altar tempat pemujaan itu, Rosa menemukan foto dirinya yang masih kecil dan gigi dengan rambut, beserta sebuah pembalut bekas dirinya dulu pakai. Rosa yang mulai berpikiran negatif curiga kalau itu adalah milik Rosa sendiri. Dan kini suasana dalam apartemen mulai berubah. Rosa yang ketakutan pun segera pergi keluar dari apartemen dan hanya meninggalkan secari kertas agar jika nanti ambulan datang untuk segera membawa jasad neneknya itu. Sementara di luar kondisi cuacanya masih terjadi badai salju. Tapi Rosa tidak peduli. Dia tetap nekat pergi daripada dia harus tinggal di apartemen. Namun di luar justru keadaannya lebih mengerikan. Beberapa penampakan mulai terjadi dan mulai menyerang Rosa. Hingga akhirnya dia pun terpaksa kembali masuk ke dalam apartemen. Di sini dia mulai mencari tahu tentang boneka dan beberapa simbol yang ia temukan di dalam ruangan itu. Dan sampailah pada sebuah artikel yang merujuk pada sebuah agama yang disebut Palo. Palo adalah sebuah agama gelap campuran antara tradisi Afrika dan Katolik Amerika Latin yang disebarkan oleh beberapa penduduk yang bermigrasi ke berbagai negara. Sedangkan para penganutnya disebut dengan sebutan Palores. Rosa ingat kalau neneknya sendiri adalah seorang Palores. Namun dia baru tahu kalau Palo adalah sebuah agama yang menyembah kepada iblis. Ritual yang dilakukan kaum Palores adalah dengan mengorbankan darah hewan dan sisa-sisa tubuh manusia. Dan cara menyembahkan ritualnya itu dengan menggunakan wadah besi yang disebut nganggas. Dan gambar nganggas yang ada di internet itu sama persis dengan yang ada di ruangan. Nganggas adalah sebuah alat penting yang digunakan untuk membuat perjanjian dan kutukan. Di artikel juga dijelaskan jika seseorang sudah terikat dengan perjanjian tersebut, maka sudah tidak ada jalan lagi untuk keluar. Setelah pencarian dan luka aneh yang ia alami, Rosa sadar kalau ternyata dirinya sudah terkena kutukan yang dilakukan oleh neneknya kepada dirinya. Rosa lalu menghubungi ayahnya yang sampai pada saat itu dia masih dalam perjalanan menuju ke sana. Rosa memberitahukan soal penemuannya dan mengatakan kalau saat ini dia terkena kutukan yang dilakukan oleh neneknya. Rosa beranggapan bahwa neneknya mempunyai dendam kepadanya karena dia lebih memilih ikut pergi bersama ayahnya ketika ayahnya bercerai dengan Diana. Dan Rosa tidak hadir ketika ibunya meninggal. Rosa beranggapan itulah alasan neneknya selama ini menyimpan dendam kepada dirinya. Di sini Rosa tidak akan pergi. Yang akan dia lakukan sekarang adalah bagaimana ia harus bisa menghentikan kutukan tersebut. Dia kembali memasuki ruangan rahasia itu untuk membawa nganggas atau kuali besi yang bisa digunakan untuk melakukan perjanjian. Tapi itu tidak mudah. Selain berat, dia juga kini harus berhadapan dengan beberapa sosok mengerikan yang mulai menampakkan diri. Dengan bersusah payah, Rosa berhasil membawa alat itu keluar dari sana.
Tepat di sebuah lemari tak sengaja ada sesuatu yang mencurigakan di balik rak buku itu. Dan saat dia menggeledahnya, Rosa menemukan sebuah buku. Sebuah buku yang memandu untuk melakukan ritual pemujaan. Dikatakan dalam buku itu, darah orang yang dikutuk harus disatukan dengan darah orang yang mengutuk di dalam kuali besi dan dibiarkan darah itu tercampur. Lalu di sini Rosa akan membalikan kutukan itu kepada neneknya. Rosa akan mencampurkan darahnya dengan darah sang nenek. Walaupun Rosa sendiri tidak begitu yakin apakah cara ini berhasil atau tidak karena kondisi neneknya yang sudah meninggal. Dan setelah beberapa saat kemudian, tidak ada reaksi apapun yang terjadi. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh sosok penampakan dan mulai menarik Rosa. Rosa masih dapat menghindarinya. Di waktu yang sama, Joe tetangganya itu kembali mengetuk pintu karena ia mendengar suara gaduh di dalam kamar Rosa. Joe sempat mengatakan, andai saja Rosa sering menjenguk neneknya, mungkin saja Rosa akan tahu bagaimana sang nenek begitu menyayangi Rosa. Joe sering mendengar di balik tembok setiap malamnya sang nenek selalu mendoakan Rosa agar apa yang selama ini Rosa impikan dan cita-citakan bisa tercapai. Di sini Rosa pun tersadar kalau neneknya bukan mengutuk dirinya, melainkan neneknya berdoa untuk meminta harapan agar segala permintaan Rosa terkabulkan. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam perjanjian itu, bahwa perjanjian tersebut bisa melakukan kutukan ataupun permintaan apapun yang bisa dikabulkan dengan cepat. Dia lalu menemukan secari kertas yang terselip dari gelang milik neneknya dan mengungkapkan sosok yang tadi menampakkan diri itu adalah makhluk yang bernama Kobayande. Dijelaskan juga bahwa setelah syarat-syarat kesepakatan dengan Kobayande terpenuhi dan impian dan kemakmuran orang itu sudah terwujud, maka Kobayande akan datang dalam bentuk roh jahat untuk mengambil jiwanya dan menjadikan orang tersebut sebagai budaknya. Mengetahui semua itu, Rosa merasa sia-sia. Apa yang sudah dia dapatkan sekarang ternyata tak lain adalah berkat dari sebuah perjanjian dengan jin. Kembali kepada buku panduan, dikatakan bahwa kesepakatan itu bisa dibatalkan jika Palores atau di sini sang nenek menuangkan darahnya ke dalam kuali itu dan mengorbankan dirinya untuk Kobayande. Tapi di sini permasalahannya adalah neneknya sudah meninggal. Tapi Rosa mempunyai ide yang akan menjebak Kobayande untuk masuk ke dalam tubuh neneknya dengan kembali menuangkan darah sang nenek ke dalam kuali itu. Lalu disatukan dengan rambutnya si nenek. Tak lupa dia juga membacakan beberapa mantra yang ada dalam buku untuk mengundang Kobayande. Dan beberapa saat kemudian terlihat Kobayande yang mencoba keluar dari dalam mulut neneknya. Lalu tiba-tiba suasananya kini berubah. Dia dikejutkan dengan kehadiran Diana ibunya yang hidup kembali. Tak bisa dipercaya, tapi itu nyata adalah ibunya. Rosa pun sempat minta maaf atas apa yang sudah Rosa lakukan karena Rosa lebih memilih hidup bersama ayahnya daripada hidup bersama ibunya ketika mereka bercerai. Namun ternyata itu sebenarnya adalah Kobayande yang menyerupai wajah dari ibunya. For you to see. Rosa melawan dan menarik Kobayande untuk masuk ke dalam tubuh neneknya dengan bantuan dari mantra-mantra yang ia bacakan. Dan untung saja upaya itu berhasil Rosa lakukan. Pada pagi harinya, ayahnya datang dan menemukan Rosa yang sudah tergeletak di lantai. Ayahnya mengatakan kalau dia tidak tahu soal perjanjian dengan Kobayande. Yang ayahnya tahu memang neneknya adalah bagian dari Palores atau penganut dari agama kegelapan. Tapi ayahnya hanya menganggap itu hanya bagian dari sebuah tradisi dari keluarga neneknya terdahulu. Lalu jasad sang nenek pun dievakuasi dan dibawa oleh pihak rumah sakit.
suasana pun kembali tenang dan Rosa bisa melewati semuanya itu. Rosa yang sedang membersihkan apartemen sambil dia melihat album foto keluarga. Sedangkan ayahnya yang akan membersihkan di area dapur. Pada saat melihat foto ayahnya, ada sesuatu yang janggal. Ketika melihat tangannya, terlihat masih ada sisa percikan darah. Seketika, Rosa pun menjadi curiga lalu mencari ayahnya ke dapur. Dan benar saja, ayahnya ada di dalam ruangan rahasia itu. Di sini terungkaplah fakta bahwa yang membuat kesepakatan itu dengan Kobayande adalah ayahnya, bukan neneknya yang selama ini Rosa tuduhkan. Ayahnya membuat kesepakatan itu demi untuk membahagiakan Rosa. Setelah ayahnya bercerai dengan Dayana, ayahnya berjanji akan membuat Rosa bahagia dan akan mewujudkan segala apa yang dicita-citakan Rosa untuk menjadi orang sukses. Untuk mewujudkan semua itu, ayahnya nekat membuat perjanjian dengan Kobayande. Neneknya tahu apa yang sedang dilakukan oleh ayahnya. Hingga di sini sang neneklah yang memilih untuk berkorban. Yang seharusnya di sini ayahnya menjadi budak iblis, tapi diambil alih oleh neneknya, menyelamatkan dan menahan agar Kobayande tidak mengganggu mereka. Neneknya sengaja memberi makan Kobayande dengan darahnya sendiri. Dan setelah neneknya meninggal, barulah Kobayande mulai meneror Rosa sebagai orang yang sudah menikmati hasil dari kesepakatan itu. Sekarang untuk menebus kesalahan, ayahnya rela mengorbankan dirinya untuk diambil jiwanya menggantikan Rosa dengan menuangkan darah itu ke dalam kuali besi. Tapi justru kini Kobayande malah menjadi semakin murka. Dia masuk ke dalam tubuh ayahnya dan mulai menyerang Rosa. Pertikaian hebat pun terjadi. Di saat Rosa yang sudah tidak berdaya, untung saja Joe tetangganya datang membantu. Namun naas, Joe malah menjadi korban tewas dari pertikaian itu. Ketika dia lengah, Rosa dengan cepat menikam Jose hingga dia terjatuh dan mengenai kuali besi itu. Enam bulan setelah kejadian itu, kehidupan Rosa kembali normal dan karirnya semakin naik. Namun tak diduga, ternyata setelah kejadian itu, Kobayande sudah ada di dalam tubuhnya. Karena seperti apa yang dikatakan di awal, bahwa setiap orang yang terlibat dalam perjanjian itu tidak ada satupun orang yang bisa keluar darinya. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang menceritakan dan sampaikan sedikit bisa menghibur dan menemani luang waktu kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.